Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sedulur ketemu lagi bersama saya di channel Ngobrol Politik bersama Pak Degun. Jadi teman-teman, saat ini berasa sekali rasa kekecewaan dan keprihatinan dari seluruh lapisan masyarakat ya. Sekalipun kemarin revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah ditetapkan, yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu dibatalkan oleh DPR gitu kan. Tapi berasa sekali kesedihan, keprihatinan, saya pribadi pun merasakan itu ya. Gimana kita nggak sedih, gimana kita nggak prihatin dari sekian banyak wakil rakyat, wakil-wakil kita pada hakikatnya gitu kan. Yang saya lihat sendiri, yang kita semua bisa lihat cuman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang betul-betul kemudian berjuang untuk kemudian mengawal gitu kan berjalannya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Saya sendiri juga nggak ngerti gitu kan kemana yang lain gitu kan, sekalipun saat ini memang sudah dibatalkan, tapi kita nggak tahu gitu kan sampai dengan tanggal 27 proses pendaftaran nanti, kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada sesuatu yang lain yang terjadi. Makanya kalau kita lihat saat ini juga masih banyak adik-adik mahasiswa, para aktivis demokrasi gitu kan, yang kemudian sepertinya memang masih berjaga-jaga gitu kan, seperti di Jakarta, Bandung, Cianjur, Yogyakarta, kemudian di luar Pulau Jawa tampak seperti di Makassar gitu kan, dan terakhir di Palembang. Mereka semua masih bersiaga, berkumpul gitu kan, untuk berjaga-jaga kalau sesuatu yang baru kemudian terjadi gitu kan. Yang jelas semuanya sepertinya sudah tahu ya, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya sepertinya ada yang namanya invisible hand, tangan yang nggak dilihat, yang sepertinya memang saat ini menimbulkan krisis politik, krisis demokrasi gitu kan, darurat demokrasi gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Yang jelas kembali lagi negara kita inilah negara demokrasi yang dibangun oleh para pejuang dulu sebetulnya untuk kita semua gitu kan, untuk semua seluruh lapisan masyarakat, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk kelompok tertentu ataupun apalagi keluarga tertentu gitu kan. Yang jelas memang pada hakikatnya negara demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat gitu kan. Yang jelas semua dari seluruh lapisan masyarakat saat ini sepertinya harus berterima kasih dan salut kepada adik-adik mahasiswa, para aktivis demokrasi dan para sivitas akademika di tengah-tengah di zaman saat ini di mana orang itu sudah sepertinya udah pada individualis dan berpikir tentang dirinya masing-masing gitu kan. Bahkan mungkin yang banyak kita lihat banyak yang lebih asik berjoget di media sosial, tapi ternyata masih banyak orang yang peduli ya tentang kelangsungan demokrasi di negara Indonesia kita yang tercinta ini teman-teman. Dan saya sangat salut sekali lagi saya juga berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa, para aktivis demokrasi gitu kan, sivitas akademika yang berusaha selalu sekuat tenaga dengan segala kemampuannya dan daya upayanya untuk kemudian mengawal gitu kan, untuk mengembalikan demokrasi di negeri kita yang tercinta ini kembali lagi ke relnya yang lurus teman-teman. Nah kita semua seperti saya sendiri pribadi sekalipun kemudian nggak bisa kemudian ikut membantu teman-teman gitu kan yang demo segala macam, paling tidak kita semua yang dari rumah pun mengamati, mengawal lewat internet ya, kita lihat media sosial gitu kan, karena memang beberapa hari ini krusial ya sampai tanggal 27 nanti ya pendaftaran para calon kepala daerah. Bukan masalah sepertinya bukan masalah PDI Perjuangan ataupun Anies Baswedan gitu kan, ataupun kelompok yang lain siapa gitu kan, ataupun anaknya siapa yang mau kemudian mencalon jadi wakil gubernur ataupun gubernur. Yang jelas ini merupakan masalah kita semua gitu kan, karena negeri ini sebetulnya milik kita bersama dan demokrasi pada hakikatnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat gitu kan. Dan semoga dengan kawalan para adik-adik mahasiswa, kemudian para aktivis demokrasi, sivitas akademika, dan kemarin juga saya lihat itu salut sekali ya para selebritas dari komedian juga turun semua di situ ya, menandakan memang puncaknya kita sebetulnya udah kesal gitu kan. Mungkin orang-orang seperti saya bisa cuma lihat media sosial kesal gitu kan, seakan-akan memang negeri ini milik orang-orang tertentu saja gitu kan.
negeri ini dibangun para pejuang dulu gitu kan, dengan segala daya upaya semuanya untuk kesejahteraan warga negara dan masyarakat Indonesia. Nah itu aja teman-teman pesan saya, untuk kita selalu mengawal mengamati semua keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada sampai dengan tanggal 27 nanti betul-betul kemudian terlaksana ya gitu kan. Yang jelas masih banyak ternyata ya orang-orang yang masih peduli dengan demokrasi di negara kita ini. Sekali lagi special thanks, terima kasih, bukan salut buat adik-adik mahasiswa, aktivis politik, aktivis demokrasi, sivitas akademika gitu kan, dan para utusan rakyat yang memang kemudian masih berpihak pada rakyat. Semoga kalian semua mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan demokrasi di negeri kita ini untuk kembali ke jalannya, ke relnya yang benar. Oke, itu teman-teman. Sekian aja obrolan kita di siang hari ini. Salam seduluran dari channel saya, channel Ngobrol Politik bersama Pak Digun. Yuk, matur nuwun.